A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Baiklah anak-anakku sekalian, di pagi hari ini semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari ini kita akan meneruskan materi kita. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai limit ya. Nah, lanjutan daripada limit yaitu turunan fungsi. Kenapa ini apa itu turunan ya? Turunan fungsi ini ya didefinisikan bahwa kalau misalnya kita mempunyai turunan. Sebentar, saya perbesar dulu ya. Oke. Jadi misalkan kita punya fungsi y sama dengan fx ya. Maka turunan daripada fungsi tersebut didefinisikan sebagai y aksen. Kita menulisnya y aksen. Y aksen sama dengan f aksen x, begitu ya, ditulisnya seperti ini. Ini sama dengan dy per dx. dy per dx ya. Ini sama dengan limit h mendekati 0 dari f fungsi x tambah h dikurangi fungsi x dibagi h. Ini maksudnya apa? Jadi turunan ini kalau kita melihat dari definisi ini, turunan ini merupakan suatu kemiringan ya, suatu fungsi. Itu jadi kalau kita gambarkan seperti ini anak-anak ya. Jadi misalkan kita punya fungsinya katakanlah gimana ya? Katakanlah begini misalnya fungsinya seperti ini ya. Nah, maka turunan ini kita anggap sebagai suatu kemiringan di suatu titik ya. Kalau dalam fisika itu lebih mudahnya ada kecepatan rata-rata, ada kecepatan sesaat ya, itu aplikasinya. Kalau di sini adalah kemiringan. Kemiringan itu kan selalu diambil dari dua titik ya, dua titik. Misalkan begini. Misalkan titik di sini nih, gitu kan? Titik di sini tuh kemiringannya berapa? Tetapi untuk secara umumnya kita ambil dari dua titik dulu. Meskipun ini tidak ideal ya. Kalau di satu titik kan satu titik aja. Ini diambil dari dua titik. Nah, kemudian untuk mengambil kemiringan tersebut, maka kita ambil suatu garis ya, garisnya misalnya seperti ini. Nah, gitu ya. Enggak pas ya. Nah, ini garisnya seperti ini. Nah, ini kemiringannya gitu ya. Nah, untuk mengetahui berapa kemiringannya, maka kita ambil suatu segitiga ya, dimana di sini x-nya berada di sini, ini x-nya ya. Kemudian yang ini, misalnya ini dari sini ke sini jaraknya adalah h ya. Maka ini posisinya adalah x plus h. Nah, gitu seperti itu ya. Jadi ini adalah yang di sini, titik yang ini ya, titik ini adalah x, y begitu. Dan yang di titik yang di bawah sini, ini koordinatnya x plus h, y berarti y min h ya. Kalau dari gambar sini sih y min h ya, y min h. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi ini y-nya di sini y-nya ya, dan di sini adalah ini tidak bisa dikatakan sebagai y min h ya, karena ini
Ini dari sini ke sini bukan H. H itu adalah dari dari lebarnya saja, tapi tingginya bukan H. Maaf. Jadi ini bukan Y min H. Ini sebut sajalah ini Y2 gitu ya. Ini adalah Y2. Nah, gitu. Karena kita tidak tahu Y2-nya berapa. Gitu ya. Nah, jadi si kemiringan ini disebutnya adalah slope ya. Slope ini adalah delta Y dibagi dengan delta X. Begitu ya. Ini kemiringan ya. Kita kembali ke mengingat-ingat masalah kemiringan itu ya. Kemiringan ini adalah delta Y dibagi dengan delta H. Jadi kalau misalnya delta Y-nya semakin tinggi, dia akan semakin tegap ya, semakin tegap gitu, semakin tegap. Delta Y-nya semakin besar, dia akan semakin tegap. Delta Y-nya semakin kecil atau delta X-nya semakin besar, dia akan semakin mendatar, begitu ya. Nah, delta Y-nya ini adalah otomatis kita tuliskan, misalnya kalau ini sebut sajalah Y1 aja ya, Y1 ya. Nah, ini adalah Y2 dikurangi Y1 ya, dibagi dengan X2 dikurangi X1. Nah, dalam hal ini X2-nya adalah X plus H. Begitu ya. Dan X1-nya adalah X, begitu kan? Nah, X2-nya X plus H, ininya X. Nah, sedangkan Y2-nya, Y2 kita tuliskan saja tetap sebagai Y2 dikurangi Y1 karena sama-sama tidak kita ketahui ya berapa Y2 dan Y1-nya. Tetapi kalau untuk fungsinya kita bisa menuliskan, maaf ini nyebrang ke sini ya. Jadi M ini karena Y2 ini adalah fungsi daripada X plus H begitu ya. Dan Y1-nya ini adalah fungsi Fx begitu. Dan yang ini X dikurangi X habis sisa H. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah suatu kemiringan ya, suatu kemiringan. Sekali lagi ini kemiringan yang didapat dari dua titik. Nah, kalau turunan dia itu kemiringan tapi diambil dari satu titik. Itu luar biasanya. Dan disinilah kita menggunakan limit ya. Jadi limit itu apabila kalian bisa bayangkan ya, H-nya itu sangat kecil sekali dari sini ke sini ya, jaraknya kecil sekali, hanya kecil sekali. Maka kita bisa tuliskan limit H mendekati 0. Nah, seperti ini. Karena saking kecilnya. Kemudian Fx plus H dikurangi Fx per H gitu. Jadi turunan ini diambil dari suatu kemiringan ya, di mana dua titik ini jaraknya sangat rapat sekali gitu, sangat rapat sekali hingga dia menghasilkan suatu titik begitu ya. Itu kita kan sudah membahas. Nah, kalau misalnya betul-betul satu titik, otomatis kan H-nya sama dengan 0 ya. H-nya itu 0. Kalau hanya 0, otomatis tidak terdefinisikan. Jadi lagi-lagi di sini kita menggunakan definisi limit ya. Definisi limit di mana H-nya itu tidak sama dengan 0. H-nya itu tidak sama dengan 0. Ada jarak kecil sekali di sini, jarak yang sangat-sangat kecil sehingga bisa kita anggap sebagai H-nya itu 0 ya, sehingga X dan X plus H-nya itu X1 dan X2-nya betul-betul hampir sama begitu. Ya, gitu. Begitu bisa ketangkep ya. Jadi kalau sekali lagi kita gambarkan kemiringannya itu diambil dari sebuah titik. Kalau sebuah titik mah seperti ini ya. Jadi di sini tuh kecil sekali, segitiganya tuh kecil. Jadi kalau di zoom ya gambarnya seperti itu lagi kayak tadi. Jadi di situ ada X1 dan ada X2.
dimana X2 nya adalah X plus H, begitu ya. Nah, ini H-nya gitu. Paham ya? Semoga paham ya dengan penjelasan seperti ini. Jadi itu definisi daripada turunan ya, secara sederhana seperti itu. Begitu ya. Nah, baik, sekarang kita coba bagaimana cara mengerjakan turunan ini dengan menggunakan limit ya. Oke. Baik, ini dia contohnya ya. Tentukan turunan dari Y sama dengan X plus 5. Sebentar saya cek dulu ininya. Oh, pennya udah betul ya. Jawab. Nah, diketahui jadi fungsinya X plus 5 ya. Nah, maka kalau fx-nya 5x plus 2, maka fx plus h-nya jadi bisa kita tuliskan sebagai 5, berarti ya x-nya kita ganti dengan x plus h plus 2, begitu ya, betul ya. Atau bisa kita tuliskan sebagai 5 kali x jadinya 5x ya. 5 kali H jadinya 5H. Kemudian ditambah 2. Nah, seperti ini. Kemudian ya aksen. Nah, ini turunan. Turunan berarti limit H mendekati 0 dari fungsi ini. Kita tuliskan sekarang limit H mendekati 0. Tadi fx plus H-nya adalah ini ya. Berarti itu adalah 5x plus 5H plus 2, begitu, dikurangi, nah fx-nya itu yang ini, 5x plus 2. 5x plus 2 ya. Karena ini ini ya, kalau kita kurung, betul ya, karena ini minus ini berlaku untuk 5x dan plus 2 nya, jadi ini plus 2 nya jadi minus 2, plus 2 nya jadi minus 2 ya. Nah, jadi min kali 5x min 5x min kali plus 2 jadi min 2 ya. Kemudian kita bagi dengan H. Nah, seperti ini. Ini ada ya yang bisa kita coret. Sebentar ya. Ada yang bisa kita coret, diantaranya 5x ini bisa dikurangi 5x ya. 2 juga bisa dikurangi dengan 2 gitu ya. Jadi sisanya adalah 5H dan H. Oke. Jadi limit H mendekati 0 dari 5H per H. Jadi ini pun juga bisa kita coret ya. Bisa kita coret lagi H-nya. Sehingga hasilnya adalah 5 ya. Hasilnya 5. Jadi turunan dari 5x plus 2 itu hasilnya adalah 5 ya. Jadi bisa kita tuliskan sebagai Y aksen. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai dy per dx ya. Kalau dy per dx lebih panjang ya nulisnya. Nah, ini untuk pengetahuan kalian, dy per dx begitu ya. Nah, turunan ini menggunakan cara seperti ini, tetapi kita tidak akan menggunakan cara seperti ini. Saya akan menjelaskan cara yang lebih singkat. Bagaimana itu? Oke, kita lihat lagi ya. Cara yang lebih singkat. Sebentar. Nah, di bagian bawahnya dalam modul ini bisa kita lihat turunan dari Y sama dengan AX pangkat N. Iya. Kita ngambil dulu dari sini ya. Dengan menggunakan definisi Y aksen sama dengan limit H mendekati 0 untuk fx plus H dikurangi fx per H, kita mencoba menentukan turunan dari ini. Y sama dengan A, Y sama dengan AX, Y sama dengan AX kuadrat, dan seterusnya, begitu ya. Kemudian ternyata diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
Ternyata jika Y sama dengan AX pangkat N, maka turunan daripada Y aksen adalah ANX pangkat N min 1. Ya. Nah, penjelasannya begini ya. Pertama, kenapa kita ngambil yang ini Y sama dengan AX pangkat N ya. Jadi ini adalah tipe yang sangat umum ya. Kalau kalian perhatikan semua tipe rata-rata tipe fungsi itu seperti itu. Kalian bisa lihat di contoh sebelumnya yang ini ya. Nah, di sini pun juga Y sama dengan 5X plus 2 itu kalau kita lihat, kita bedah dulu ya. Y sama dengan 5X. Ini juga merupakan tipe Y sama dengan AX. Ya, begitu ya. Kemudian yang angka 2, kalian perhatikan yang angka 2, Y sama dengan 2, ini saya pecah ya. Kalau misalnya ada ketemu Y sama dengan 2 seperti ini merupakan bentuk Y sama dengan A ya. Atau ini juga sebetulnya sama saja dengan Y sama dengan A X pangkat 0 gitu ya. Kenapa bisa disebut seperti ini? Jadi angka 2 ini bisa kita katakan sebagai 2x pangkat 0 ya. Jadi sebuah bilangan kalau dia berpangkat 0 hasilnya 1. Jadi ini adalah 2 kali 1 yang hasilnya 2. Jadi kalau misalnya ada Y sama dengan 10, ini bisa kita tuliskan sebagai 10x pangkat 0 gitu ya. Atau 10 kali 1 gitu. Jadi ini juga Y sama dengan A bisa kita tuliskan sebagai AX pangkat 0 ya. Apalagi yang seperti ini Y sama dengan AX ya. Apalagi kalau misalnya ada misalnya seperti ini, itu juga bentuknya Y sama dengan AX pangkat 2 ya. Nah, A itu konstanta. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi ya, ke teori tadi. Nah, jadi ini adalah bentuk yang umumnya. Bentuk umum Y sama dengan AX pangkat N ya. Nah, kemudian maka turunannya seperti ini gitu. Jadi kalian perhatikan di situ jadi AN ya. Jadi ada N-nya. Nah, N-nya diambil dari sini. Jadi pangkatnya kita turunkan ke bawah. Kita pindahkan ke depan ya. Jadi A kali pangkat X. Kemudian si pangkatnya karena udah diturunkan, dia dikurangi 1. Gitu ya. Mudah sekali ya. Jadi tidak perlu menggunakan rumus ini. Karena rumus ini terlalu lama ya. Terlalu panjang. Jadi bisa menggunakan cara seperti ini ya. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Kita lihat. Pertama, Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Berarti ini Y sama dengan 3 itu kan bisa kita tuliskan sebagai Y sama dengan 3X pangkat 0 ya. 3x pangkat 0. Nah, kalau yang seperti ini berarti turunannya ya, nah ini turunannya berarti kan 3 ya. Ingat tadi rumusnya kalau ada Y sama dengan AX pangkat N ya, maka turunannya itu adalah A kali N kali X pangkat N min 1. Jadi 3, A-nya 3 ya. N-nya 0 ya, N-nya 0. Kemudian X pangkat 0 min 1. Berapapun angkanya, kalau kalian kalikan dengan angka 0, maka hasilnya adalah 0 begitu ya. Mudah sekali ya. Kemudian sekarang kita lihat Y sama dengan 4X. Nah, Y sama dengan 4X. Pangkatnya di sini berapa? Pangkatnya adalah 1 ya. Pangkat 1.
Jadi atau lebih enaknya sih pangkatnya kita ke sini aja ya, n a x, boleh ya, begini juga sama aja kan. Nah, satunya kita pindahkan ke bawah, 1 kali 4 x, 1 dikurangi, ini pangkatnya pangkat 1 kurangi 1, jadi pangkat 0 ya. 1 kali 4 x pangkat 0. Tadi pangkat 0 itu berapa? 1. Jadi 4 kali 1 adalah 4 gitu ya. Yuk kita lihat lagi yang C ya, 5x plus 1. Nah ini seperti tipe contoh yang sebelumnya yang di atas tadi ya. Sebelum kesini saya akan mempersingkat lagi supaya lebih mudah lagi. Coba kalian perhatikan, kalau 4x ya, 4x di sini pangkatnya pangkat 1, ternyata menghasilkan 4 saja ya. Maaf, gini ya, menghasilkan angka 4. Kecoret. Menghasilkan angka 4 ya, menghasilkan angka 4. Jadi kalau dia pangkatnya 1, ternyata turunannya adalah 4 ya. Kalau di sini tidak ada x-nya, ternyata turunannya adalah 0 ya, ternyata turunannya 0. Nah, berarti kalau misalnya di sini ada 5x, maka turunannya adalah 5. Turunannya itu 5. Gitu ya. Turunannya 5. Kalau angka 1, di sini kan tidak ada x-nya. Ya. Berarti turunannya 0. Gitu. Jadi artinya kalau 5x plus 1, maka turunan daripada 5x adalah 5. Turunan daripada 1 adalah 0 ya. Jadi y aksennya itu sama dengan 5. Begitu ya. Oke. Saya persingkat karena ini ruangannya sedikit ya. Oke ya. Yuk sekarang kita lanjut yang ini, 4x pangkat 2. Nah, kalau ini kita pakai rumus aja ya. Di sini pangkatnya pangkat 2, berarti si pangkatnya bisa kita tuliskan ke depan 2 ya. Kemudian 4x pangkat 2 kurangi 1. 2 kurangi 1 adalah 1 ya. Oke. Jadi 2 kali 4-nya 8x begitu ya. Kemudian 2x pangkat 5. 5-nya ke depan, jadi 5 kali 2 kali x pangkat 4. Jadi langsung saja otomatis kita kurangi 1 saja ya. Jadi biar tidak terlalu panjang seperti ini. 5 kali 2 10 x pangkat 4. Tuh gitu ya. Jadi singkat dan mudah ya. Oke, kalian boleh istirahat sebentar. Kita lihat ke contoh 2 ya. Yuk kita sekarang ya, boleh silakan minum dulu. Oke, kita lanjutkan ke contoh 2 ya, ke contoh 2. Oke ya, kita lihat contoh berikutnya. Ya, di contoh 2 tentukan turunan dari wah, ini sepertinya tipenya beda dengan yang tadi nih dan tidak ada rumusnya ya. Sepertinya seakan-akan di sini tidak ada rumusnya. Kalau tadi kan contohnya kalau kita ketemu soal-soal yang y sama dengan ax, itu kan tiba-tiba di sini ada soal yang y sama dengan a begitu ya, x pangkat n begitu ya. Wah, ini bagaimana nih? Itu kan ini kan tidak ada rumusnya yang tadi. Nah, sebetulnya caranya begini ya. Kalian ingat pelajaran tentang eksponen dan logaritma ya. Kalau kita menemukan y sama dengan 1/x kuadrat ya, itu artinya ini bisa dituliskan, ini bisa kita tuliskan sebagai x pangkat min 2. Nah, gitu ya. Bisa kita tuliskan seperti itu. Jadi yang kalau x-nya di bawah itu berarti dia minus. Sama juga kalau misalnya kita ketemu y sama dengan 1/x. Berarti bisa kita tuliskan sebagai
X pangkat, nah kalau ini kan pangkatnya pangkat 1 ya, kalau tidak ada tulisan pangkatnya berarti pangkatnya pangkat 1 tapi dikasih tanda minus gitu ya. Nah kemudian wah ini akar, kalau akar bagaimana? Kalau akar tuh berarti kita bisa tuliskan X pangkat 1/2 begitu ya. Kalau misalnya ada akar yang lebih misalnya ada X di sininya 5, bagaimana 5 gitu ya. Nah ini bisa kita tuliskan sebagai X pangkat 1/5 begitu gitu ya. Kalau tidak ada tulisan di luar, kalau di sini cuman X saja, berarti ini artinya X itu adalah akar 2 gitu ya, akarnya akar 2. Kalau ini akar 5 ya. Kalau misalnya kalian menemukan lagi misalnya misalnya begini, ini 5. Kemudian X di sini misalnya pangkat 7. Nah, bagaimana nih? Ini juga sama. Kalian ingat kalau 5 berarti di sini per 5 ya. Kalau ini kan 1. Nah, berarti ini 7 berarti X pangkat 7/5 begitu ya. Seperti itu. Kemudian seperti ini lah. Kalau gini bagaimana? Nah, ini kan akarnya di bawah ya. Kalau akarnya di bawah berarti kan dia pangkat setengah tapi minus begitu. Kan kalau di bawah kan minus. Gitu ya. Jadi bisa kita tuliskan sebagai 3 ya. X ya. Pangkat setengah karena pangkatnya di bawah jadi nah seperti itu ya. Gitu ya, seperti itu ya kalian ini aja sih yang perlu kalian pahami, gini aja. Nah, itu dasarnya ya, basicnya. Sehingga untuk turunannya kayak tadi lagi mudah ya. Kalian lihat pangkatnya, pangkat min 2, berarti si pangkatnya tinggal diturunkan saja. Set ke sini. Tulis lagi X-nya. Pangkatnya yang min 2 itu kita kurangi dengan 1. Jadi jangan ini karena min jadi tambah, enggak ya. Jadi tetap dikurangi 1 ya, kalian istiqomah. Pangkatnya tetap dikurangi 1. Sehingga bisa kita tuliskan min 2X ya. Min ketemu min berarti ini dijumlah gitu ya. Ini bersahabat sesama min dijumlah ya. Min 2 dan min 1 jadi min 3 ya, karena sama gitu ya. Kemudian kalau yang X pangkat setengah ya lihat saja ini pangkatnya pangkat setengah. Berarti pangkatnya turun ke bawah. X begitu ya. Pangkatnya istiqomah saja, kurangi dengan 1 ya, kurangi 1 begitu. Nah, tinggal ini min, ini plus. Nah, ini tidak bersahabat ya, berbeda. Berbeda, dia bermusuhan min sama plus. Yang menang mana? Min 1 sama setengah gedean mana? Gedean yang min ya, gedean min 1. Jadi hasilnya min. Tinggal kita kurangi 1 kurangi setengah, hasilnya setengah ya. Gitu, 1 kurangi setengah. Kalau misalnya ketemu yang pecahan, kalian tinggal hitung pecahan ya. Jadi misalnya ketemu 2/3 dikurangi 1, misalnya bagaimana. Nah, si satunya kita jangan, kalau misalnya susah, satunya kita rubah menjadi 3/3 begitu ya. Kalau misalnya ada 2/5 kurangi 1 bagaimana? Nah, berarti yang angka satunya kita ganti dengan 5/5. Jadi kalian samakan dengan penyebutnya ya. Ini penyebut, ini pembilang. Jadi nanti tinggal dikurangi saja ya. Ini yang besar yang mana? Yang besar yang minus ya. Berarti 3 kurangi 2 1 ya gitu. Ini juga begitu. Ini yang besar yang mana? Ternyata yang minus ya. 5 kurangi 2 berapa? 3. Begitu ya. Nah, begitu saja ya. Oke, kita lanjutkan nih ya.
Yang sebelah sini sekarang nih ya, yang ini. Ini sama saja pangkatnya pangkat min setengah, berarti turunkan min setengahnya, kita kalikan dengan angka 3 ya. Ini minus ya. Minus kali ini kalikan lagi dengan X pangkat min setengah dikurangi 1 ya. Jadi tetap dikurangi 1 selalu ya. Ini dikalikan gampang, 3 kali 1-nya 3. Jadi min 3 per 2 ya. Kemudian min setengah min 1 ini berteman ya, berteman. Nah ini lihat ya, 1/2 dan 1 juga sama kayak tadi, setengah ya, satunya kita ganti dengan 2/2. Ini berteman ya, 1 tambah 2 3 ya. Nah gitu, yang bawah jangan dijumlahkan. Nah begitu anak-anak ya, ternyata turunan itu seperti itu ya, mudah sekali. Kalian silakan dicoba latihannya, hanya saja biar mudah terkontrol latihannya kalian kerjakan latihan yang ada di e-learning kita ya. Saya siapkan di e-learning berupa pilihan ganda. Kalian kerjakan dengan cara-cara seperti ini. Meskipun itu pilihan ganda, jadi kalian jangan tuliskan ABCD-nya saja, tapi kalian harus siapkan dalam setiap mengerjakan matematika, siapkan kertas kosong untuk mengotret ya, untuk mengotret. Dalam ujian pun juga begitu. Panitia akan selalu memberikan kertas kosong. Demikian juga ketika kalian di rumah atau sendiri mengerjakannya, selalu kerjakan di kertas kosong untuk mengerjakan latihan. Demikian saja dari saya, semoga kalian paham ya. Kalau ada yang belum paham, kalian boleh tanyakan ya. Bisa lewat WA, bisa lewat telepon. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Terima kasih.